warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin dari kelas K1 PAIF. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas modul KB2 tentang teori belajar, yaitu teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, kali ini saya mulai presentasi hari ini, yaitu saya akan menjelaskan pendahuluan dulu ya. Ini dari yang pertama, yaitu subcapaiannya. Subcapaiannya yang pertama yaitu menentukan aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan aplikasi teori belajar konstruktivistis dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan aplikasi teori belajar sosial dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu teori belajar humanistik. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Dan yang ketiga, teori belajar sosial. Pada materi pertama sudah dijelaskan oleh teman satu kelas saya, dan teori yang kedua, teori belajar konstruktivisme, juga sudah dijelaskan teman satu kelas saya, kelompok KB2. KB2 dibagi 4 orang ya. Dan saya mendapat giliran atau untuk menjelaskan tentang teori belajar sosial. Apa itu teori belajar sosial? Mari kita perdalam. Teori belajar sosial, kita akan mempelajari yang pertama yaitu konsep belajar menurut teori belajar sosial. Yang kedua, aplikasi teori belajar sosial terhadap kegiatan pembelajaran. Lanjut. Konsep dasar teori belajar sosial. Ada beberapa konsep dasar teori belajar sosial. Apa itu teori belajar sosial sih? Apa yang disebut teori belajar sosial? Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dan isyarat-isyarat perilaku dan pada proses-proses mental ya. Ada 2 konsep dasar dalam teori belajar. Yang pertama oleh pengembang Albert Bandura. Siapa sih Albert Bandura? Kita simak profil Albert Bandura ya. Bandura lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1925 di Kanada. Setelah SMU, ia masuk ke University of British Columbia di Vancouver dan meraih gelar BA pada tahun 1949. Ia melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan psikologi hingga meraih gelar MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952. Setelah selama 1 tahun praktek klinis di Wichita, Kansas Guidance, pada tahun 1953 ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian. Ya, itu biografi singkat tentang Albert Bandura. Selanjutnya, Albert Bandura tadi ya. Setelah teori belajar, lahirlah beberapa asumsi. Salah satu asumsi yang paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah apa? Manusia cukup fleksibel apa? Lentur ya. Fleksibel ya. Dan sanggup mempelajari bagaimana kecapakan bersikap maupun berperilaku ya. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Pengalaman-pengalaman yang terduga. Visa serious experience. Itu ada pengalaman yang tak terduga.
Ya. Ada beberapa sudut pandang dari Albert Bandura tentang teori belajar sosial ya. Yang pertama yaitu pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan. Ya, meniru. Manusia itu meniru, imitation, peniruan atau imitation. Yang kedua, permodelan, model atau modeling. Ya, itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, dalam proses imitation atau modeling tersebut, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ditiru, ya, dan bagaimana frekuensi serta insentisitasnya dalam peniruan yang hendak dijalankannya. Dalam proses imitation atau modeling ada individu ya yang menentukan mana perilaku yang tidak ditiru dan tidak dijalankannya. Ditiru. Seperti itu ya. Yang ketiga, imitation, sudut pandang yang ketiga ya. Imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Melihat seseorang atau perilaku, kita berimitasi, meniru, atau dia sebagai model ya, tanpa pengalaman ya, itu. Selanjutnya, dalam imitasi terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama. Efektifnya penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Yang kelima, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran. Karena saat terjadi adanya masukan indrawi menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dasarnya terdapat operasional internal mempengaruhi hasil akhirnya. Oke. Ada vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengamati orang lain. Fakta ini menantang ide biorisme bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Inti dari pembelajaran modeling yang pertama apa? Mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati untuk kemudian melakukan generalisasi atau pengamatan-pengamatan lain. Ya. Yang kedua, modeling melibatkan proses kognitif. Yang ketiga, karakteristik modeling itu sangat penting. Manusia lebih menyukai model yang statusnya lebih tinggi seperti Cristiano Ronaldo. Wah, saya ingin main sepak bola seperti Cristiano Ronaldo, itu yang lebih tinggi. Dan ada 5 kemungkinan hasil dari modeling. Yang pertama, mengarahkan perhatian dengan modeling. Yang kedua, menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari. Yang ketiga, memperkuat atau memperlemah hambatan. Yang keempat, mengajarkan perilaku baru. Dan yang kelima, membangkitkan emosi. Itu tadi ya teori belajar sosial. Selanjutnya yang kita lanjut ke aplikasi teori belajar sosial terhadap kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Ya, yang pertama yaitu guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan buruk. Nah, perilaku baik dan buruk. Maksudnya menampilkan contoh perilaku yang baik, perilaku Nabi Muhammad SAW ya. Perilaku yang buruk adalah perilaku pada masa zaman jahiliyah dan yang ini tidak boleh dilarang nanti masuk neraka, seperti itu perilaku yang buruk. Yang kedua, dalam menentukan model. Nah, guru harus pintar-pintar untuk menentukan modelnya siapa yang baik ya. Yang ketiga, mengobservasi. Yang keempat, mengamati perilaku orang lain lebih penting ya. Jadi mengamati perilaku orang lain itu lebih penting.
Yang kelima, reinforcement bukanlah syarat utama untuk terjadinya proses pembelajaran. Dari penjelasan tadi kita tarik kesimpulan bahwa teori belajar sosial yang sudah dikembangkan oleh Albert Bandura adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia belajar melalui proses pengamatan, ya, dan permodelan perilaku orang lain. Teori ini merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional atau behavioristik, dengan penekanan yang lebih besar pada peran faktor kognitif dan proses mental internal dalam pembelajaran. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan tentang teori belajar sosial. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.